Selamat pagi, berjumpa lagi dengan mata kuliah evaluasi pendidikan. Hari ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu pengembangan tes hasil belajar. Nah, untuk pengembangan tes hasil belajar, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Nah, di dalam menyusun spesifikasi tes ini, kita menentukan dulu tujuan tes. Kemudian menyusun kisi-kisi tes, memilih bentuk tes, dan menentukan panjang tes. Yang kedua, kita menulis soal. Di dalam menulis soal, kita menjabarkan indikator menjadi pertanyaan butir-butir soal. Yang ketiga, kita menelaah soal tes itu. Nah, kita memperbaiki lagi nih soal-soal yang diamati terdapat kekurangan. Jadi apabila soal-soal itu terdapat kekurangan, kita perbaiki di tahap menelaah soal tes. Yang keempat, kita melakukan uji coba tes. Nah, dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Yang kelima, kita melakukan analisis butir soal dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Yang keenam, kita memperbaiki tes itu. Yang ketujuh, kita merakit tes. Kemudian yang terakhir, kita melaksanakan tes itu. Nah, di dalam melaksanakan tes itu terdapat dalam bentuk data kuantitatif, yaitu dalam bentuk skor, dan kemudian skor ditafsirkan menjadi nilai. Analisis butir soal. Nah, di dalam analisis butir soal itu, kita menganalisis butir dari taraf sukar, daya pembeda, fungsi distraktor. Nah, yang pertama, penjelasan tentang taraf sukar. Taraf sukar menganalisis bagaimana tingkat kesukaran soal, apakah terlalu sukar atau sebaliknya. Jadi kita menganalisis tingkat kesukaran soal itu, apakah soal itu mudah atau sulit atau dalam tingkat sedang begitu. Jadi perlu untuk dianalisis soal itu. Yang kedua, daya pembeda. Kita menganalisis apakah butir soal tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara siswa yang rajin belajar dan yang malas belajar. Nah, yang ketiga, distraktor mempunyai fungsi sebagai pengecoh terhadap siswa yang malas belajar. Jadi di analisis butir soal itu ada 3 cara kita menganalisis, yaitu dari taraf sukar, daya pembeda, dan fungsi distraktornya. Nah, analisis butir soal. Yang pertama, analisis butir soal secara kualitatif. Sebuah analisis yang dilakukan secara teoritik atau rasional yang meliputi analisis secara konstruksi, konteks, atau isi, dan bahasa. Analisis butir soal secara rasional atau secara kualitatif dapat dilakukan oleh para panel dan pakar yang ahli di bidangnya. Yang kedua, analisis butir soal secara empirik. Setelah melakukan analisis butir soal secara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses uji coba instrumen ke lapangan langsung, yang kemudian dianalisis tahap sukar, daya pembeda, dan fungsi distraktornya. Jadi ini langsung ke lapangan, langsung diuji cobakan soal yang telah kita buat begitu. Lanjut, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk bentuk soal objektif, tingkat kesukaran yaitu proposisi testi yang menjawab benar disebut tingkat kesukaran atau taraf kesukaran. Nah, di mana tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Artinya tingkat kesukaran soal paling rendah adalah 0,00 dan yang paling tinggi adalah 1,00. Nah, tingkat kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa butir soal tersebut termasuk sukar. Artinya, tidak ada seorang testi pun yang menjawab betul dari butir soal tersebut. Jadi kita ada kisarannya antara 0,00 sampai 1,00. Dimana tadi sudah dijelaskan soal yang paling rendah atau tingkat kesukarannya yang paling rendah itu adalah 0,00, yang paling tinggi adalah 1,00. Jadi itu ada kisarannya. Seumpama kita sebagai guru, kita membuat soal itu tingkat kesukarannya
0,00 berarti itu paling rendah. Jadi tingkat kesukaran itu yang paling rendah. Dan juga ada yang paling tinggi. Tingkat kesukaran soal dapat diperoleh melalui perhitungan dengan rumus P sama dengan R dibagi T. Keterangan P sama dengan tingkat kesukaran butir soal, yang R sama dengan jumlah yang menjawab benar, T sama dengan jumlah seluruh peserta tes. Nah, kita bisa lihat di tabel bahwa kriteria tingkat kesukaran dan klasifikasinya 0,00 sampai 0,30 termasuk sukar. 0,31 sampai 0,70 termasuk sedang. 0,71 sampai 1,00 termasuk mudah. Ada pendapat menyatakan bahwa soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Lalu, bagaimana dengan soal yang sangat sukar? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, butir soal tersebut di-drop. Yang kedua, diteliti ulang. Yang ketiga, digunakan untuk penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. Kita masuk dalam daya pembeda. Daya pembeda soal yang baik adalah butir soal yang dapat membedakan antara kelompok tinggi yang rajin belajar dan kelompok bawah, yaitu kelompok testi yang berkemampuan rendah atau malas belajar. Daya pembeda soal dapat diukur melalui selisih proporsi jawaban betul pada testi kelompok atas dan kelompok bawah. Indeks daya pembeda soal berkisar antara -1 sampai dengan +1. Indeks daya pembeda bertanda plus atau positif. Hal ini menunjukkan bahwa butir soal tersebut sudah memiliki daya pembeda. Dalam arti, testi yang berada pada kategori kemampuan tinggi atau kelompok atas lebih banyak dapat menjawab betul terhadap butir soal tersebut. Sedangkan testi yang berada pada kategori kemampuan rendah atau kelompok bawah lebih banyak menjawab salah. Jika indeks daya pembeda 0,00, keadaan ini menunjukkan bahwa butir soal tidak memiliki daya pembeda sama sekali. Rumusnya, D sama dengan FT1 dalam kurung X sama dengan 1 dibagi MT dikurang FR 1 buka kurung X sama dengan 1 dibagi MR. Keterangannya, D sama dengan daya pembeda, FT1 sama dengan kelompok tinggi, FRI kelompok rendah, MT jumlah responden kelompok tinggi, MR jumlah responden kelompok rendah. Nah, ini untuk tabelnya indeks daya pembeda. Indeks daya pembeda, klasifikasi, dan interpretasi. Kurang dari 0,20 masuk dalam klasifikasi PUR. Dalam interpretasinya, daya pembedanya yang lemah. Untuk angka 0,20 sampai 0,39 masuk dalam klasifikasi satisfactory. Dalam interpretasinya, daya pembeda yang cukup sedang. Maksudnya yang cukup atau yang sedang, gitu ya. Masuk ke indeks daya pembeda 0,40 sampai dengan 0,69 masuk dalam klasifikasi good. Dalam interpretasi daya pembeda yang baik. Indeks daya pembeda 0,70 sampai 1,00 masuk dalam klasifikasi excellent. Dalam interpretasi daya pembeda yang baik sekali. Nah, indeks daya pembeda bertanda negatif itu masuk dalam interpretasi daya pembeda negatif atau jelek sekali. Selanjutnya, instrumen yang valid akan mengukur apa yang hendak diukur sesuai dengan materi atau kisi-kisi instrumen.
Instrumen yang reliabel akan mengukur sesuai dengan keadaan dan kemampuan sebenarnya dari testi. Fungsi distraktor. Nah, ini penjelasan untuk fungsi distraktornya. Fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban option. Pilihan jawaban dalam teks objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor berfungsi jika yang pertama, sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes atau siswa. Yang kedua, lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Rumusnya, distraktor sama dengan jumlah jawaban dibagi jumlah siswa dikali 100%. Contoh, 2/10 dikali 100 sama dengan 20%. Bentuk soal uraian. A. Tingkat kesukaran soal. Yang pertama, tingkat kesukaran soal dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. Tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Makin besar tingkat kesukaran, maka makin mudah soal, begitu pula sebaliknya. Tingkat kesukaran soal dapat diperoleh melalui perhitungan dengan rumus. Kita bisa lihat di tabel ya. Tingkat kesukaran soal dapat diperoleh melalui perhitungan dengan rumus TK sama dengan mean dibagi skor maksimum. TK sama dengan tingkat kesukaran soal uraian. Mean sama dengan rata-rata skor testi. Skor maksimum sama dengan skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. Kriteria tingkat kesukaran dan klasifikasinya terdapat dalam tabel. Nah, dalam kriteria tingkat kesukaran 0,00 sampai 0,30 itu termasuk klasifikasi yang sukar. Kriteria tingkat kesukaran 0,31 sampai 0,70 masuk dalam klasifikasi sedang. Kriteria tingkat kesukaran 0,71 sampai 1,00 masuk dalam klasifikasi mudah. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Untuk contoh soalnya, ada 10 orang siswa mengerjakan 5 soal tes dalam bentuk uraian. Skor yang mereka peroleh yaitu ada di dalam tabel. Sebelumnya kita tulis dulu tabel, kita masukkan nama, butir soalnya ada berapa, kemudian kita jangan lupa masukkan skor totalnya. Jadi dari ke-10 siswa itu ada yang namanya Anggi, Aska, Chandra, Cika, Dodi, Diska, Elsa, Fahri, Yudas, dan Zaki. Nah, untuk skor maksimumnya juga sangat penting kita tentukan dulu. Misalnya soal nomor 1 sudah bisa kita lihat di tabel. Itu untuk soal maksimumnya 10, untuk soal nomor 2 soal maksimumnya 15, soal nomor 3 skor maksimumnya 20, soal nomor 4 skor maksimumnya 25, dan yang terakhir soal nomor 5 skor maksimumnya 30. Nah, kita bisa deskripsikan terlebih dahulu punya Anggi. Anggi misalnya, Anggi memperoleh skor 10 dari skor maksimal 10 dari soal nomor 1. Kemudian di soal yang nomor 2, Anggi memperoleh skor 12 dari skor maksimumnya 15. Jadi Anggi cuma memperoleh 12 saja, begitu ya. Kemudian di soal nomor 3 nih, skor maksimumnya 20. Tetapi Anggi memperoleh nilai untuk soal uraiannya 15. Untuk soalnya nomor 4, begitu juga. Dari skor maksimum 25, Anggi hanya memperoleh nilai 20. Dan yang terakhir, untuk soal yang nomor 5, skor maksimumnya itu lebih besar dari yang lain, yaitu 30. Tetapi Anggi hanya memperoleh skor 8. Jadi jika ditotalkan, skor total adalah 65. Begitu. Jadi untuk memperoleh hasil selanjutnya, kita deskripsikan juga untuk meannya. Kita bagi jumlah rata-rata, di mana untuk soal nomor 1 kita hitung dulu mulai dari
punya Anggi sampai punya Zaki ya. Kita bisa lihat di tabel itu berapa. Jadi kita totalkan. Kemudian untuk mengetahui mean atau rata-rata, yaitu kita menjumlahkan misalnya dari butir soal nomor 1, kita hitung dari ke-10 siswa itu nilai mereka, kemudian kita hitung. Misalnya terlihat dari dalam tabel, Anggi 10, Aska 9, Chandra 7, dan seterusnya. Itu kita totalkan sampai ke Zaki. Jadi misalnya 10 sampai ke 10 lagi. 10 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 10, kemudian dibagi 10. Dapatlah kita peroleh hasilnya 7,6. Nah, sama dengan butir soal yang kedua. Kita jumlahkan siswanya, kita bisa lihat di tabel, kemudian kita bagi 10. Nah, kita perolehlah nilai untuk butir soal nomor 2 itu rata-ratanya 10,3. Nah, kemudian kita jumlahkan juga yang butir soal nomor 3, 4, dan 5. Jadi hasilnya dapat kita ketahui untuk rata-rata soal nomor 1 7,6, soal nomor 2 10,3, untuk soal nomor 3 11,1, soal nomor 4 18,5, dan yang kelima rata-ratanya 7,9. Selanjutnya kita mengetahui untuk tingkat kesukarannya, yaitu kita tahu bahwa untuk mengukur tingkat kesukaran kita menggunakan rumus mean dibagi skor maksimum. Untuk soal nomor 1, nilai rata-ratanya 7,6 dibagi skor maksimumnya yaitu 10. Diperolehlah tingkat kesukaran 0,77. Kemudian untuk rata-rata soal nomor 2 yaitu 10,3 dibagi skor maksimumnya 15. Jadi untuk tingkat kesukarannya 0,68. Untuk soal nomor 3, rata-ratanya 11,1, skor maksimumnya 20. Jadi diperoleh hasil 0,55. Untuk soal nomor 4, rata-ratanya 11,1 dibagi skor maksimumnya 20, diperoleh tingkat kesukarannya 0,55. Kemudian soal nomor 4, skor rata-ratanya 18,5, kemudian skor maksimumnya 25, diperoleh hasil tingkat kesukaran 0,74. Selanjutnya, soal nomor 5, untuk rata-ratanya 7,9 dibagi skor maksimumnya 30, diperoleh hasil tingkat kesukaran yaitu 0,26. Nah, dengan melalui penghitungan di atas diperoleh hasil penghitungan tingkat kesukaran soal sebagai berikut. Untuk nomor 1, itu tingkat kesukarannya 0,77. Status butirnya itu adalah mudah. Untuk soal nomor 2, tingkat kesukaran 0,68, status butir soalnya yaitu sedang. Untuk soal nomor 3, tingkat kesukaran yang 0,55 termasuk dalam status butir sedang. Yang keempat, tingkat kesukaran 0,74 masuk status butir yaitu yang paling mudah. Yang kelima, 0,26 tingkat kesukarannya. Jadi status butirnya itu sukar. Jadi ada variasi di sini, ada yang mudah, ada yang sedang, dan juga ada yang sukar. Nah, kita telah belajar mengenai pengembangan tes hasil belajar. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik dan juga bisa dipelajari lagi untuk cara mengerjakan soal atau kita menentukan tingkat kesukaran dari tes tersebut. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati.